Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, mahasiswa UT dengan NIM 05377194. Program Studi Sistem Informasi UPBJJ UT Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa perintah command prompt atau biasa disingkat CMD yang sering digunakan terutama dalam administrasi jaringan dan pengelolaan sistem Windows. CMD atau command prompt adalah sebuah tool berbasis teks di Windows yang memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan sistem operasi melalui baris perintah. Dengan CMD, kita bisa mengatur file, memeriksa jaringan, sampai memperbaiki koneksi internet tanpa perlu membuka banyak menu. Oke, jadi kita di sini lihat tugas dari jaringan komputer, tugas 2. Inilah beberapa perintah-perintah dari TCP IP untuk kita jelaskan. Ada 1 sampai 20 perintah. Oke, langsung saja kita memasuki CMD. Kita bisa langsung Windows R. Di sini kita ketik CMD. Jadi inilah tampilan dari CMD. Kita akan ke perintah pertama. Kita akan menjelaskan perintah-perintah pada TCP IP di CMD atau command prompt, di mana terdapat perintah pertama ada CD. Oke, kita klik dulu. Nah, di sini CD berfungsi untuk berpindah direktori atau folder di command prompt. Digunakan ketika kamu ingin masuk ke folder tertentu untuk melihat atau mengelola file di dalamnya. Oke. Jadi kita ke perintah kedua ada CLS. CLS di sini membersihkan tampilan layar pada command prompt atau CMD. Kita pilih dulu CLS. Jadi di sini setelah banyak perintah kita masukkan atau kita jalankan, layar bisa penuh. Jadi dengan adanya perintah CLS akan menghapus tampilannya sebelum agar CMD terlihat rapi. Oke, jadi kita ke perintah ketiga ada CLS garis miring tanda tanya. Kita klik dulu. Oke, di sini dia hasilnya. Di sini berfungsi menampilkan bantuan tentang perintah CLS. Jadi semua perintah di CMD atau command prompt ini dapat diberi tambahan garis miring kanan tanda tanya untuk menampilkan deskripsi dan cara penggunaannya. Oke, lanjut kita di perintah keempat ada dir. Jadi di sini kita lihat hasil dari perintah dir yang kita ketik. Di sini berfungsi menampilkan penjelasan tentang penggunaan perintah dir. Jadi dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder direktori aktif. Ada di sini. Oke. Jadi kita kelima ada ifconfig. Oke, di sini kita sudah ketik. Ifconfig berfungsi menampilkan konfigurasi IP komputer. Jadi di sini kita dapat melihat alamat IP, subnet, mask, dan gateway perangkat. Oke. Jadi kita ke perintah ke-6 ada inconfig garis miring al. Nah, dia tampilannya. Jadi di sini di perintah 6 inconfig garis miring al berfungsi menampilkan informasi jaringan secara lengkap. Kita lihat di sini informasi jaringannya, termasuk nama host, DNS, DHCP, server, dan alamat fisik. Oke, kita ketujuh ada inconfig garis miring tanda tanya.
Oke, di sini tampilannya, di mana di sini perintah yang ditampilkan berfungsi menampilkan daftar opsi yang dapat digunakan dengan inconfig. Jadi berguna untuk mengetahui variasi perintah lanjutan seperti release dan renew dan lain-lain. Oke, kita lanjut di nomor 8, ada ipconfig garis miring release. Oke, inilah tampilan dari ipconfig garis miring release. Sini perintah 8 berfungsi sebagai menghapus atau menghapus alamat IP yang sedang digunakan. Biasanya digunakan saat komputer mengalami konflik IP. Kita lanjut ke perintah nomor 9, ada ipconfig garis miring renew. Oke, di sini kita lihat tampilan dari nomor 9. Jadi di sini perintah nomor 9 berfungsi sebagai meminta alamat IP atau IP baru dari server DHCP. Digunakan setelah rilis untuk memperbarui IP atau IP yang valid. Oke, kita lanjut perintah nomor 10, ada ipconfig garis miring display DNS. Oke, inilah dia tampilan dari perintah ke-10 ipconfig display DNS, berfungsi menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Berguna untuk melihat situs-situs yang pernah diakses dan masih tersimpan di DNS. Kita lihat di sini. Oke, kita lanjut perintah ke-11, ada ipconfig plus DNS. Oke, jadi sini tampilan dari perintah ke-11 ipconfig garis miring plus DNS, berfungsi menghapus cache DNS dari komputer. Digunakan ketika terjadi masalah akses situs akibat data DNS lama. Oke, kita lanjut ke 12, ada ipconfig register DNS. Oke, sini kita lihat tampilan dari ipconfig register DNS. Berfungsi mendaftarkan ulang nama DNS komputer ke server DNS, di mana penjelasannya membantu memperbaiki masalah resolusi nama jaringan. Kita lanjut ke perintah nomor 13, ping. Jadi sini kita lihat tampilan dari ping, di mana berfungsi menguji konektivitas antara komputer dan alamat tujuan. Jadi jika mendapat balasan reply, artinya jaringan terhubung. Oke, jadi kita lanjut ke perintah ke-14, ada netstart. Di mana netstart ini berfungsi menampilkan koneksi jaringan aktif dari dan port yang sedang digunakan. Oke, kita tulis dulu perintahnya. Ini dia. Sabar. Oke, di sini perintah dari netstart menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang sedang digunakan. Jadi bermanfaat untuk memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas mencurigakan. Oke, kita lanjut dari perintah 15, ada tracer, di mana berfungsi melacak jalur root pakai data dari komputer ke server tujuan. Kita tulis dulu perintahnya. Ini dia tampilannya. Jadi menunjukkan rute dan waktu tempuh tiap hop jaringan. Oke, jadi kita lanjut ke 16, ada path pin.
Nah, ini tampilan dari pin dari perintah nomor 16, di mana berfungsi kombinasi antara pin dan tracer untuk menganalisis jalur dan kualitas koneksi, menunjukkan di mana terjadinya delay atau kehilangan paket data. Oke, kita lanjut ke perintah ke-19, ada route. Jadi kita tulis dulu perintahnya. Sini kita lihat tampilannya. Route sini berfungsi menampilkan atau mengatur tabel rutin jaringan. Jadi di sini kita gunakan dalam konfigurasi lanjutan seperti menambahkan rute manual. Oke, kita lanjut dari perintah ke-20, yaitu terakhir ada net. Sini kita lihat tampilannya. Net berfungsi mengelola layanan jaringan Windows seperti pengguna, sesi atau koneksi. Jadi kita bisa menjelaskan di sini berguna dalam administrasi sistem berbasis jaringan. Jadi dari semua perintah ini kita bisa simpulkan bahwa CMD bukan hanya alat sederhana, tapi juga alat yang sangat kuat untuk mengontrol sistem dan jaringan. Dengan memahami perintah-perintah ini, kita bisa melakukan troubleshooting, memantau koneksi, dan mengelola komputer dengan lebih efisien tanpa bergantung pada tampilan grafis. Sekian presentasi dari saya tentang perintah-perintah dasar CMD dan jaringan di Windows. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.